Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin uh, membuat ringkasan ya, dari materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sudah dipaparkan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Dalam video kali ini saya mungkin akan ringkas agak cepat ya, karena ini materi dari Pak Dokter ini sangat banyak ya dan sangat berbobot. Yang pertama dalam materi adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum cara teknis ya khusus tentang penyusunan buku ajar secara mendasar perlu dipahami ya, yaitu harus suatu materi perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya dalam materi tersebut yaitu menurut National Center for Competency Based Training 2007, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian jenis bahan ajar ya, banyak sekali jenisnya ya. Dalam materi tersebut diungkapkan yaitu ada bahan ajar cetak, kemudian audio, visual, dan multimedia interaktif. Kemudian namun ada 4 jenis bahan ajar ya yang cukup menarik ya, yaitu bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat yaitu bahan ajar cetak. Kemudian apa sih fungsi bahan ajar itu ya, dalam materi tersebut dikatakan ada 3 macam yang menurut Prastowo dalam Lestari itu, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, kemudian fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan yang terakhir, yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Terus adapun karakteristik bahan ajar, dikatakan bahwa ada 5 karakteristik bahan ajar, yaitu self instruksional ya, di instruksi diri mungkin ya kalau di bahasa Indonesia kan. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri ya dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian kedua, self contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar. Yang ketiga, stand alone, jadi berdiri sendiri. Bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Jadi bahan ajar ini sebenarnya bisa tidak ketergantungan dengan bahan ajar yang lain. Jadi sesuai apa yang sudah dosen itu buat. Jadi semacam itu mungkin itu. Kemudian ada yang keempat, adaptif ya. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif. Jadi mungkin yang dimaksud adalah selalu mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti arus zaman. Jadi mungkin jika di ruang lingkup perkuliahan, jadi setiap semesternya ataupun setiap tahunnya itu ada progres yang berbeda dari bahan ajar tersebut. Jadi ada perkembangan, karena saya rasa ilmu pengetahuan ini semakin tahun semakin kesini semakin berkembang ya. Kemudian ada yang kelima, user friendly, mungkin ini lebih mudah digunakan digunakan sebagai rujukan oleh pengguna user. Karena di sini mungkin tepatnya untuk mahasiswa ataupun peserta didik. Kemudian jenis bahan ajar di sini dijelaskan. Bahan ajar ada 5 ya. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan ya. Yang tidak diproyeksikan itu
ada foto, diagram, kemudian display, model, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan ajar yang diproyeksikan, slide, film strips, overhead, transparency, proyeksi komputer. Kemudian ada bahan ajar audio seperti kaset, compact disc, vinyl, ya, dan lain sebagainya. Terus bahan ajar video ada seperti video dan film. Bahan ajar komputer ini mungkin bahan ajar komputer ini kalau dalam program studi saya ini adalah media mungkin karena saya mengajar musik, mungkin ada Sibelius, yaitu itu media untuk menulis notasi balok melalui software. Mungkin contohnya dalam prodi pendidikan seni musik semacam itu. Kemudian adapun yang menurut Ellington dan Rees, ya, ini dikelompokkan menjadi 7. Jadi bahan ajar dikelompokkan menjadi 7, yaitu ada bahan ajar cetak dan duplikat, yang salah satu contohnya handout, ya, yang akrab kita dengar. Kemudian bahan ajar display diam yang diproyeksikan, yaitu yang seperti yang sudah tadi disebutkan, sama juga ada slide, kemudian film strip dan lain sebagainya. Bahan ajar audio ini lebih meluas lagi audio, ya. Jadi ada audio disc, kemudian audio tapes dan siaran radio. Apalagi sekarang mungkin ada semacam aplikasi audio, aplikasi podcast seperti macam Spotify, kemudian ada YouTube Music, itu mungkin di dalamnya juga banyak sumber-sumber audio yang bisa digunakan sebagai bahan ajar. Kemudian ada bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam. Ini kolaboratif, ya, antara audio kemudian video. Yaitu misalnya program slide suara, film strip bersuara, tape model, dan tape realis, ya, mungkin semacam itu. Ini dalam contoh yang dicontohkan Ellington dan Rees itu. Terus ada lagi yang video, bahan ajar yang video menurut Ellington dan Rees, ada siaran televisi dan rekaman video tape. Dan satu lagi masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu bahan ajar komputer yang melibatkan media. Terus ada lagi satu lagi menurut Rowntree, ya, jenis bahan ajar ini lebih simpel, lebih singkat, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yaitu ada bahan ajar berbasiskan cetak, semacam buku yang paling dekat, ya, pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, terus mungkin charts, peta, foto, majalah, dan lain sebagainya yang sifatnya mungkin cetak, ya, tadi, ya, sifatnya cetak. Terus kemudian yang kedua, bahan ajar yang berbasis teknologi. Ini macam-macam, ini yang dari tadi audio, video, mungkin ini dijadikan satu menurut Rowntree ini. Jadi bahan ajar yang berbasis teknologi ini semacam tadi gabungan antara audio dan visual, ya, itu audio kaset, siaran radio, terus siaran televisi, video interaktif. Jadi dijadikan menjadi satu. Dan ternyata dalam berbasiskan teknologi ini, yang tadi bahan ajar media komputer ini ternyata masuk dalam bahan ajar berbasiskan teknologi menurut Rowntree. Jadi menurut Rowntree ini antara audio, visual, dan media komputer menjadi satu. Kemudian ada lagi bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti Kit Science, lembar observasi, wawancara, dan lain sebagainya, ya. Ada satu lagi, yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Interaksi manusia yang dimaksud adalah terutama dalam pendidikan jarak jauh, ya. Jadi ada telepon, video conference yang mungkin sering kita gunakan kalau software, ataupun ini ada Zoom meeting, terus ada Google Meet, dan lain sebagainya. Semakin kesini semakin banyak yang bisa digunakan, apalagi model-model yang streaming juga ada
OBS yang bisa mengkaitkan antara Zoom kemudian ke YouTube. Terus ada StreamYard. Ya, StreamYard itu salah satu software itu yang langsung dari StreamYard bisa langsung masuk ke streaming YouTube. Jadi selain Zoom Meeting dan Google Meeting ada StreamYard yang bisa digunakan. Terus kemudian berdasarkan sudut pandang tadi para ahli dibagi 2 kelompok besar nih jenis bahan ajar cetak ya. Yang ini yang memang sering muncul dan sering kita gunakan ya. Jadi ada buku, modul, layout, dan lembar kerja. Ini yang memang sering kita gunakan bersama-sama. Terus ada yang non cetak, yang paling sederhana yaitu bahan ajar diam, yaitu display, video, audio, overhead, transparency mungkin ya. Jadi ini yang sering kita gunakan. Terus tujuan pengembangan bahan ajar ya. Jadi bahan ajar itu seperti yang tadi sudah dibicarakan bahwa bahan ajar itu selalu berkembang, harus selalu berkembang setiap tahunnya, karena memiliki tujuan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum satu. Terus kemudian bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi ini akhir-akhir ini juga sangat menarik ya. Jadi penerapan pembelajaran itu harus berbasis student center learning ya. Jadi kita mahasiswa ataupun peserta didik itu menjadi fokus kajian kita untuk mengembangkan bahan ajar. Terus yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks ya, yang sulit diperoleh mungkin ya. Terus memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ini tujuan pengembangan bahan ajar. Terus sebaiknya bagaimana sih bahan ajar itu? Bahan ajar didesain secara lengkap, terus memuat isi dan ilustrasi yang menarik, terus menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Terus ada lagi bahan ajar dapat berperan sebagai bahan ajar mandiri. Jadi bahan ajar ini mungkin mahasiswa ini selain didampingi oleh dosen, ini mereka bisa mandiri dengan bersinggungan langsung dengan bahan ajar tersebut. Jadi bahan ajar itu memang harus padat dan bisa mewakili materi-materi yang dimiliki oleh dosen tersebut. Terus yang terakhir, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai dan lain sebagainya. Jadi ada tes, ada prosedur pembelajaran, ilustrasi media dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di situ. Jadi semacam aktivitas kelas, aktivitas ruang kelas kemudian ditekskan ya, jadi semacam itu. Terus prinsip pengembangan bahan ajar bagaimana sih? Jadi harus ada relevansi, terus konsistensi, adekuasi, kecukupan. Kalau kita tadi konsistensi jadi keajekan ya. Jadi kita bahas mungkin satu-satu saja. Relevansi tadi, bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian ya, capaian pembelajaran. Jadi harus sesuai. Jadi memang harus sesuai dari awal. Terus kemudian konsisten antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Jadi ini harus ajak, harus konsisten. Misalnya capaian pembelajaran harus dikuasai mahasiswa 4 macam ya, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Jadi tidak ada tidak bertolak belakang. Jadi harus konsisten. Dan yang terakhir, kecukupan cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang penting mungkin padat ya. Jadi padat materi selama entah ini bahan ajarnya 1 semester ataupun setengah semester ataupun penuh ya. Jadi padat sesuai dengan kebutuhan. Terus cakupan isi bahan ajar ya. Jadi ada pengetahuan,
keterampilan, kemudian nilai sikap. Kalau pengetahuan ya ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan. Ada kemampuan mengembangkan ide, terus memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Terus yang terakhir ada nilai ya, nilai ini berhubungan dengan sikap. Jadi nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, menolong, dan lain sebagainya. Terus ada lagi untuk mengembangkan evaluasi atau mengembangkan penilaian. Ada penilaian ya. Penilaian itu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau kurang ya, baik atau kurang. Penilaian bersifat kualitatif ya, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar serta didik dapat menunjang keberhasilan pembelajaran selama perkuliahan itu. Jadi ada penilaian, terus adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus yang sudah dijelaskan oleh Pak Doktor ya. Di sini ada rancangan pembelajaran, kemudian luaran, evaluasi program pembelajaran. Jadi profil, terus CPL mata kuliah, rangkaian mata kuliah, struktur kurikulum ya. Kemudian dirancang ya, rancang pembelajaran semester, kemudian digunakan dalam pembelajaran, proses dan asesmennya ya, antara dosen, mahasiswa, sumber belajar, terus kemudian bagaimana lingkungan sarana dan prasarana, terus luarannya seperti apa, lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau tidak. Nah, ini menjadi bagian dari evaluasi program pembelajaran. Jadi memang harus sangat detail ya. Terus kemudian beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar yaitu materi ya, tentunya materi. Jadi ada kesesuaian tidak antara RPS, kemudian silabus dan sampai ke materi yang ada di dalam bahan ajar itu. Terus kemudian penyajian materinya seperti apa, terlalu singkat apakah mendalam atau yang lain ya. Ini menjadi aspek penting dalam penilaian. Terus keterbacaan ya, mudah isi reading atau tidak. Terus kemudian teks wacana dan gambar ilustrasi ya. Kalau dalam musik mungkin adakah kalau teori musik adakah notasi yang muncul dalam buku tersebut, bahan ajar tersebut. Terus misalkan ada masalah interval ya, dia ada note, terus intervalnya, jarak intervalnya semacam apa, ini muncul atau tidak dalam satu bahan ajar itu. Ini menjadi poin penting juga dalam penilaian bahan ajar. Terus yang terakhir ada kebahasaan, bahasa ya, jadi penggunaan bahasanya semacam apa. Terus bagaimana validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan ya, dilakukan dengan cara ada 3 ya yang sudah dijelaskan dalam materi tersebut, yaitu 1 uji coba keterbacaan ya, readability bahan ajar. Terus yang kedua ada penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran, dan ketiga ada uji terhadap capaian skor hasil belajar. Terus di sini ada lembar evaluasi ya yang sudah dijelaskan. Lembar evaluasi penilaian bahan ajar ya. Jadi ada di sini dituliskan ada 5 variabel, yaitu kecermatan isi ya, ketepatan cakupan isi, ketercernaan ya, penggunaan bahasa seperti yang sudah tadi dijelaskan juga, perwajahan, mungkin perwajahan itu visualnya ya, secara visual seperti apa. Kecermatan itu indikatornya ada valid, terus selaras nilai sosial, terus kemutakhirannya seperti apa ya. Terus kemudian ketepatan cakupan isi yaitu keluasan sesuai dengan tujuan instruksional, terus
ada kedua kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional, keutuhan konsep bagaimana ya, hasil evaluasinya nanti ya atau tidak, jadi macam itu. Ketercernaan yaitu ada logis, runtut, cukup, contoh, ilustrasi, format konsisten, dan ada penjelasan relevansi dan manfaat. Terus penggunaan bahasa ya, ragam bahasa komunikatif ya, singkat, lugas, daftar senarai, kalimat efektif, baku atau tidak bakunya ya, menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak, perwajahan ya, narasi tidak terlalu padat, ada bagian kosong, terus kemudian kalimat pendek, grafik dan gambar bermakna. Jadi ini secara visual sangat membantu. Jadi gambar-gambar, terus tadi misalkan dalam mata kuliah saya, jadi ada notasi musik, jadi ada yang bisa divisualkan di situ. Terus dari tabel tersebut ya, kita dapat melakukan analisis penilaian. Tadi setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, kita bisa melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru bisa menghasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar tersebut, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan ya, perlu dilakukan revisi, mungkin semacam itu. Mungkin begitu ringkasan yang bisa saya ringkas dalam video kali ini. Terima kasih Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI yang telah memberikan materi yang sangat berbobot dan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua dalam pekerti internal Untirta tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.